Nek ono nek pertama sing mulai iki enten nervous e itu Pak, enten grogi nih ra urung kayak artis-artis to Mas. Oh, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa lagi malam hari ini atau siang hari ini atau pagi hari ini atau apalah itu, dibahas saja dulu. Semoga hari ini kalian semua sehat semua, semoga tetap dengan semangat barunya. Amin. Karena ini masih di awal tahun di 2026 kita membuka sebuah lembaran yang baru. Dan alhamdulillah semoga sehat semua, semoga yang sedang diberi cobaan atau diberi ujian semoga lekas apapun itu yang terbaik dari Tuhan untuk kalian semua, entah yang di Sumatera atau dimanapun. Oke, bagaimana hari ini Mas? Luar biasa. Alhamdulillah, oke. Tapi kegiatan lancar ya Mas ya? Lancar. Lancar. On beat. Tetap dong. Oke. Harus jalan terus. Oke, jumpa lagi dengan saya Hanis. Saya Fian. Oke. Kemarin kita mengunjung beberapa banyak hal tentang studi kasus dalam bahasanya Mas Sandi, anak mahasiswa, yaitu bahasanya studi kasus. Boleh. Studi kasus tentang kemarin apa tuh? Kemarin warung kopi. Oh iya, warung kopi. Oke. Nah, hari ini kita menyambut yang kemarin kan, harusnya kemarin kan kita akan nyambung ke surrender dan give up, Mas. Cuman ada beberapa hal sing mungkin kita harus bahas lebih mendadak karena kemarin Mas Pli mengumumkan ada beberapa temanya warung kopi dan lebih relate, Mas. Oke. Dan hari ini kita akan menuju ke podcast yang kemarin belum jadi. Dan kita angkat kembali di episode kali ini, yaitu surrender atau give up. Jadi surrender itu mungkin kita kupas bersama. Surrender adalah lebih tepatnya ke berserah, atau dalam bahasa, mungkin kalau dalam bahasa Islam tawakal. Kalau give up itu menyerah. Mungkin dari sebelum ke orang-orang atau studi kasus di dalam hidupku atau di dalam hidup orang-orang, mungkin pernah mungkin dalam satu hal konteks perjalanan ada beberapa hal yang mungkin Mas Pian langsung di titik atau posisi mau give up atau surrender. Sebelumnya kan kita bedah dulu dari itu ya, maksudnya give up sama surrender kan sebenarnya tipis banget tuh itu. Iya, benar. Ya bisa dikatakan tipis lah. Walaupun sebenarnya perbedaannya cukup besar lah. Itu kalau saya ambil analogi awal ya kayak gini lah. Apa? Saya ambil kata-kata orang. Kalau istilah bukti tidak ada dan tidak ada bukti itu sama loh Mas. Itu hampir mirip, tapi itu ternyata punya perbedaan yang besar. Jadi kalau bukti tidak ada itu berarti kita masih ada kemungkinan ada. Itu belum melewati taraf mencari. Jadi kita datang langsung bilang Mas tidak ada bukti, udah selesai. Berarti ketika ada perjalanan berarti kemungkinan ada bukti toh. Nah, itu berarti yang satunya. Bukti tidak ada itu sudah melewati riset, sudah melalui proses pencarian, memang mentok. Ya itu ketemu nih. Itu tadi. Tidak ada bukti. Oh, tidak ada bukti. Bukti tidak ada dan tidak ada bukti. Itu nek bukti tidak ada berarti belum mengalami riset. Ya, ya itu perbedaannya itulah, bukti tidak ada dan tidak ada bukti. Oke. Berarti mungkin untuk memaparkan beberapa hal dulu sebelum ke sebuah studi kasus, mungkin surrender give up mungkin menurut penjabaran atau pemaparannya Mas Fian. Kalau menurut saya yang penjabaran paling sederhana menurut saya ya nanti bisa dianulah kalau kurang tepat lah. Soalnya memang agak-agak tipis soalnya. Nanti bisa di kolom komentar silakan. Boleh. Diskusi bersama. Jadi kalau
menyerah atau give up itu belum melewati tahap yang namanya mencoba ataupun berusaha maksimal. Kalau give up atau berserah itu melibatkan sesuatu yang lebih besar, jadi kita melewati proses proses berusaha maksimal. Right. Jadi kalau gampangnya gini mungkin ya, saya mau belajar berenang, udah lihat kolam renang, udah takut, jadi tidak mau mencoba untuk renang, itu menyerah. Berarti masuk ke give up. Kalau saya sudah lihat kolam renang, saya nyemplung, saya udah berusaha untuk belajar renang. What's the meaning of nyemplung? Plung. Oke. Iya terjun ya. Yes. Kita sudah terjun. Udah berusaha, udah riset teorinya untuk berenang gimana. Terus kita praktek, ternyata masih belum bisa, ya itu kita pasrah. Tapi kan udah nyemplung dulu, kita udah berusaha maksimal dari riset dan segala macam lah. Oke. Ya mungkin gambaran sederhananya seperti itu ya Mas ya. Berarti kalau give up itu belum atau mungkin sudah tapi belum maksimal. Kalau surrender mungkin dia sudah sepenuh hati sepenuh rasa atau memaksimalkan semua usahanya ya berarti ya. Yuk setelah itu dia surrender, berserah. Karena hasil. Hubungannya gitu ya. Dan menyerahkan itu kan berarti kita menyerahkan ke power yang lebih tinggi. Oke ya. Kausal prima. Oke. Berarti lumayan sih kalau dibahas, berarti lumayan. Iya, memang sekanu itu sih. Tricky banget ya. Tricky banget. Kalau itu dengan mungkin ada beberapa pola, kita mengambil sebuah pola-pola kecil tidak karena memang surrender give up kan termasuk mungkin itu termasuk pola yang besar, dan ketika dibahas dengan bahasa yang sangat dalam atau sangat tinggi dengan orang-orang filsafat atau orang-orang berpendidikan yang sangat bijak, dan itu, nah kita akan membahas mungkin lebih rendah ke pola-pola kecil mungkin. Terkadang mesti kita ambil pola-pola yang kecil, mungkin ini nanti akan menyambung ke surrender atau give up. Jadi ada beberapa studi kasus ini. Aku di rumah nih, terus di dalam lingkup ada di suatu rumah, dan ada di lingkup rumah tersebut ada satu si A ini bilang seperti ini. Ini bukan ini contoh studi kasus ya, ini bukan baik benar dan salah atau baik dan buruk. Jadi suatu ketika itu semuanya ada 4 orang, dan ini nggak akan kemana-mana semua, dan ini nggak ada janji, semua memang pure mau di rumah itu, stay di situ. Ternyata ada si A itu bilang tiba-tiba lah hujan ini, terus kan hujan ini. Terus si A ini tiba-tiba bilang, hujan lagi. Aku tidak mempermasalahkan dia bilang seperti itu, cuman aku bertanya pada otaknya sendiri. Si A ini tidak mau kemana-mana, dan dia tidak mau keluar, dan dia tidak ada janji untuk keluar dengan siapapun, dan dia berteduh di dalam rumah, dia nggak kehujanan. Terus tiba-tiba hujan turun, dia bilang, hujan lagi. Maksudnya ada masalahkah dengan hujan? Dan dia pun tidak dirugikan oleh hujan, dan dia tidak kehujanan gitu. Maksudnya kalau Mas Fian mungkin kenapa ada seseorang sampai mungkin seperti itu, tiba-tiba berkata seperti itu, padahal dia tidak dirugikan sama sekali oleh si hujan. Mungkin ada sebuah paparan kenapa kok orang bisa berpikir seperti itu, karena apa adanya? Ya sebenarnya ini butuh sih Mas, karena ini menyangkut seseorang ya, pemikiran orang ya berarti ya butuh riset sebenarnya. Tapi kalau kita buat obrolan untuk obrolan studi kasus, kalau untuk buat obrolan ya, pertama sih kita juga mungkin kurang tahu juga nih tendensi dia bilang wah kok hujan lagi itu apa maksudnya. Apakah itu ada masalah dengan hujan,
Atau mau nyanyi kan ada lagunya, mau nyanyi lagi. Sorry, saya nggak tahu itu ya. Itu pasti tahun 80-an soalnya. 60-an. Oh, tapi tak garis bawahi dulu Mas. Ini bukan soal ini si A ini baik atau buruk, benar dan salah ya. Tapi ini satu studi kasus yang bisa kita angkat dan itu bisa membuat pembelajaran kita, khususnya saya sendiri, dan membuat diskusi kita semua atau para audiens. Kita ambil pelajaran dari itu. Tapi memang fenomena itu hampir terjadi sih, hampir terjadi setiap saat di setiap tempat juga sih. Kayak mungkin kebanyakan orang juga mengalami itu. Entah itu sadar atau enggak, tapi iya Mas ya. Kalau mungkin ya kalau ditarik dari sisi psikologis juga Mas. Mungkin itu kan karena apa ya? Sosial di masyarakat seperti itu tuh. Kayak semacam kayak kebiasaan lah. Mungkin dari seperti itu tuh. Berarti mungkin akan terjadi kayak misalkan mungkin di mekanisme otaknya atau mungkin ya mekanisme otak mempengaruhi dari sebuah kebiasaan habit sih. Habit caranya dia berpikir lalu menjadi aksinya untuk dia berbicara, untuk dia berkomentar. Atau mungkin kan ya Mas ya, mungkin itu efek dari dia sebenarnya dia mempunyai ada beberapa masalah dalam dirinya sing dia tidak setuju dengan keadaan, tidak setuju dengan dirinya sendiri mungkin. Bisa. Jadi yang keluar adalah satu komentar yang bahkan itu tidak merugikan dia pun dia anggap itu sebuah kerugian. Padahal mesti hujan pun bisa menyuburkan tanah, bisa menyuburkan tanaman bagi mereka yang suka menanam. Dan itu petani butuh tuh. Impactnya sangat bagus ketika memang air semakin sumber air semakin melimpah. Kan kalau dalam bahasa Islam mungkin itu adalah sebuah rahmat yang luber-luber kalau dalam bahasa Jawa yang sampai apa luber-luber bahasa Indonesia apa? Pernah arti meluap-luap. Campur-campur soalnya bahasanya. Coba luber-luber apa Mas? Tumpah-tumpah ya, tumpe-tumpe ya. Oke, sampai tumpah-tumpah dan dan saya berpikir maksudnya kadang berpikir mendalam sendiri, adakah masalah dengan hujan, dan hujan itu sebenarnya ya nggak berpengaruh apapun terhadap kita, karena walaupun kita mau pergi pun mesti ada beberapa hal mungkin ketika kita naik motor pun kita bisa pakai mantel, bisa apa. Ada banyak cara untuk mungkin tidak suka dengan hujan, tapi kok bukan tidak suka, mungkin untuk dia melakukan sesuatu sing mungkin untuk dia terhindar sedikit dari hujan mungkin. Ya soalnya kan tuh Mas, mesti kita pun belum tahu orang itu menjalankan aktivitas saat itu sadar atau enggak. Mesti sadar itu wong yo aku merah nanti aku ya ada kepentingan. Maksudnya poin itu juga kita juga belum tahu tuh. Kadang orang ini bukan balik lagi garis bawah lagi. Maksudnya ini bukan ngejat siapa-siapa, cuma untuk pembelajaran aja. Kadang orang juga kan berbicara dulu baru berpikir, maksudnya harusnya kan maksudnya awal-awal gitu sih. Itu ya enggak apa-apa, itu enggak masalah juga sih. Tapi kan ada point of view untuk kita sebelum berbicara kita harus berpikir dulu. Maksudnya ini poin penting untuk kita pembelajaran bersama, khususnya untuk saya sendiri. Tapi mungkin itu akan merambah soalnya pentingnya ketika kita akan masuk di give up atau kita di surrender. Kan dari beberapa studi kasus tadi bisa kita masukkan sampai ke situ Mas. Ada korelasinya masuk ke situ. Karena mungkin dari kebiasaannya dia mungkin kurang melatih ototnya. Skill baru ototnya untuk skill ototnya untuk bersyukur kan. Jadi mungkin ada beberapa hal dan nimbul dari sebuah kata basa-basi.
Mungkin itu kan hanya sebuah basa-basi daripada tidak ada obrolan di situ. Bisa. Jadi apa yang terjadi saat itu juga menjadi sebuah pembahasan, menjadi sebuah komentar bagi dia. Oh, hujan tiba-tiba, lah hujan lagi. Untuk sebuah pembahasan. Mungkin betul. Tapi kan bahasa-basi pun tidak melulu konotasi pun negatif ya. Ada beberapa bahasa basi yang memang diperlukan. Memang diperlukan, dan itu tidak melulu negatif gitu loh. Maksudnya contoh tadi aku bikin BTS nih, terus karena ada yang pandai BTS, terus karena dia sudah beristri, makanya saya bilang untuk cek ombake, Mas, itu logonya untuk usahamu udah bagus belum? Padahal untuk ngecek dia sedang sibuk dengan istrinya atau enggak, dia sedang keluar dengan istrinya atau enggak, untuk mengurangi kita mengganggu aktivitas dia yang lebih bagus, lebih wajib daripada harus untuk ini gitu. Dan ternyata enggak, dia lagi enggak sibuk, lagi santai, lagi oke, kita bisa bikin BTS behind the scene dan sebagainya. Dan itu kan termasuk basa-basi cek ombak gitu. Betul. Setuju sih. Karena kita tidak ingin mengganggu prioritasnya, kegiatan prioritasnya. Tapi setuju ya Mas, kalau mesti sebelum kita merambah sampai efek kita, sampai akhirnya kita akan surrender atau give up, bahwa ternyata bersyukur pun adalah skill yang harus kita asah untuk terus-menerus. Iya betul, setuju sih Mas. Iya. Menurut saya itu penting sih Mas, maksudnya skill untuk bersyukur. Ya monggo sih itu, tapi kalau saya pribadi sangat membutuhkan skill untuk bersyukur, soalnya kalau enggak ya capek sih maksudnya, kita akan mengejar apa sih maksudnya. Tapi kan beberapa fenomena kali ini kan ada yang menyebut itu toxic positivity. Oh iya, oke. Nek menurut jenengan dalam studi kasus ini atau studi kasus yang lain, adakah pemaparan bahwa ini akan masuk ke toxic positivity atau itu seperti aplikasi tuh Mas. Maksudnya aplikasi itu tergantung alat alat, tergantung kita mau menggunakan untuk apa. Kalau untuk mau cuma membuat alasan untuk jadi toxic activity juga bisa maksudnya. Tapi kalau alat itu kita gunakan untuk memang benar-benar sesuai maknanya juga jadi bagus. Menurut saya jadi bagus maksudnya. Tool itu point of view dia untuk sebagai makna atau sebagai dia untuk manipulatif. Kan tergantung masing-masing mau digunakan seperti apa kan bebas tuh. Tapi itu bersyukur kan, karena ini kalau menurut saya ya, kalau bersyukur itu kan kita melakukan suatu aktivitas atau melakukan suatu kegiatan, dan mungkin di dalam kita melakukan suatu aktivitas itu mungkin hasilnya belum maksimal, tapi menurut usahanya sudah maksimal. Nah, di titik itu baru pengaplikasian syukur itu diterapkan. Dan itu tidak berhenti sebenarnya. Setelah bersyukur kan, oke, berarti kan kita ada perbaikan lagi. Kenapa belum maksimal? Jadi nggak berhenti di syukur. Berarti proses pengenalan luka ya. Pengenalan lukanya kita sendiri, sejauh mana kita terluka. Nah di situ kita ambil satu poin-poin untuk kita tumbuh lebih bersyukur lagi. Dari studi kasus yang sebelumnya untuk sampai bersyukur pun kita harus analisis. Nah, Mas, kadang dulu ini sudah kita masuk ke dalam diriku, mesti menceritakan kurang perjalanan tumbuh. Dulu kerja ya Mas, pulang kerja selesai paling jam 4:30, setengah 5, jam kantor jam 4, dan kita harus kasih extra time beberapa waktu untuk loyalitas sebuah perusahaan. 4:30 mungkin, dan 4:30 itu jadi jam 4 itu udah mendung banget. Udah mendung banget. Mendung bahasa Indonesia-nya mendung ya? Mendung. Oke, aman berarti ya. Aman. Oke, berarti pas mendung banget mau perjalanan pulang hujan lah. Terus padahal mantol bahwa semua peralatan cara untuk kita pulang dengan hujan itu aman. Dan dulu juga pernah Mas, untuk sampai ke taraf bersyukur pun sulit Mas, hanya yang dilihat aku mau pulang kok hujan. Padahal aku mantol. Jadi kita mungkin dalam studi kasus itu pun karena aku sendiri pun waktu itu langsung tidak bersyukur, langsung
langsung mengeluh karena pola-pola kecil itu pun tidak terlihat seperti aku padahal bawa mantel, aku bawa sendal, sepatu bisa tak taruh di jok. Terus bawa mantel, bawa helm dan itu aman. Beris ya. Aman. Dan itu pun saya putuskan untuk saya mengeluh dulu. Mungkin mekanisme untuk terjadi sebuah komentar dia langsung mengeluh atau dia basa-basi dengan konteksnya mengeluh itu terjadi karena memang beberapa pola kecil memang belum bisa kita lihat mungkin. Jadi kan yo memang sama sih perjalanannya kayak dulu juga saya juga mengalami seperti itu tuh Mas. Mesti itu kan masih menggunakan logik dasar tuh atau sentential logic. Jadi logik berbasis tepat dan tidak tepat mesti. Atau benar dan salah lah bahasanya kayak gitu. Jadi ketika mungkin waktu itu ketika posisinya seperti Mas Hanis juga langsung ambil keputusan, wah kok udan. Nah itu kan logik dasar maksudnya. Harusnya kan kalau kita mau sedikit untuk merenung dan berpikir sebentar ya maksudnya. Di situ kan maksudnya nggak terlalu masalah juga sih ada mantol, ada motor juga ada joknya bisa ditaruh di jok, mantol pulang juga sebenarnya juga enak. Berarti kan karena udah kepentok di logik dasar itu kita jadi tidak mengembangkan pola berpikir yang lebih besar seperti itu sih. Nah itu kan maksudnya ini pola-pola kecil yang akan berkorelasi masuk dan itu sudah berkorelasi masuk di give up dan surrender. Betul. Itu pun jarang maksudnya jarang dibahas dimanapun Mas. Iya sih. Kebanyakan kan give up dan surrender itu dipakai contoh studi kasusnya pola-pola besar. Entah dia dalam berusaha gagal, dia mempunyai tujuan pendidikan sampai puncak tertingginya misalkan lagi pilot dia gagal, dia belum bisa kan itu pola-pola besar untuk masuk di give up atau surrender ya. Dan bahkan di pola-pola kecil pun ini ketika kita langsung mengeluh termasuk kita sudah masuk tanpa berusaha, tanpa kita melihat pola-pola kecil dan kita mulai itu termasuk masuk di give up gitu Mas. Iya, setuju Mas. Itu memang udah ya dari pola-pola kecil itu kan yang membentuk pola besar Mas. Jadi ya seperti kata jenengan tadi maksudnya nggak perlu hal besar pun dari hal-hal kecil seperti itu pun udah kelihatan akan membentuk seperti apa maksudnya kayak gitu. Kadang pun sampai di situ mungkin akan naik ya. Kita bawa ternyata kita sudah menyadari it's okay, nggak apa-apa. Kita kan aku bawa mantol, aku bawa sendal. Kalau nggak bawa sendal pun aku bisa nyeker kalau bahasa Jawa nyeker ya, tanpa sepatu tanpa sendal. paling mudahnya bahasa Jawa nyeker. Nah, bahasa Indonesia rada dawa ya. Bertelanjang kaki. Bertelanjang. Oh ya. Rada ribet. Nyeker aja ya. Nah kan aku nganu dengan pola kecil itu aku tidak mengeluh ini. Aku pakai mantol, aku pakai helm, dan aku pakai sendal itu sudah tak masuk jok. Motoran lah aku. Ternyata pun proses bersyukur pun ada level tumbuhnya. Ada level tumbuhnya di situ sampai jalan. Mantol sekarang harganya cuman sekian sekian rupiah. Jadinya baru sampai situ sudah tembus sampai baju, sampai celana, sampai kanu. Besok kalau ada uang harusnya beli yang mahal, beli yang memang proper, memang ono rego rupo ra toto, ono rupo rego ra toto. Kan ada harga ada nganu, ada barang ada harga. Nah, kan sampai di situ harusnya kan di situ pun tidak selesai untuk kita bertumbuh, untuk bersyukur, untuk menciptakan sampai kita mau di give up atau di surrender di situ untuk kita bersyukur lebih tumbuh lagi dan mungkin ada beberapa pola-pola kecil dalam satu studi kasus pun kita belajar banyak hal di bersyukur untuk berimpactnya sampai di give up atau surrender dan itu dalam pertumbuhan sehari-hari jenengan pun tetap mengalami seperti itu. Ya tak kira ya setiap orang mengalami proses seperti itu sih Mas.
tergantung mau ambil apa enggak. Mau belajar take it or leave it. Sambil nganu sih, memang itu sebuah pembelajaran ketika memang ketika tidak mau untuk belajar, memang yang sulit untuk menemukan seperti itu sih memang. Dalam sebuah, misalkan kita masuk ke pola yang lebih besar lagi, mungkin dalam hal apalagi kalau kita sudah ada, itu berkaitan dengan usaha. Misalnya aku berkaitan dengan usahaku, aku sudah punya janji dengan beberapa klien kerjasama lah, kerjasama klien, termasuk wah hebat banget klien, padahal sama aja ya bahasanya kayak lebih mewah loh klien. Kita keren. Oke, kerjasama dengan klien, janji dengan klien, terus macak rapi, necis, wangi, ya kan. Adalah suatu hal ini kita ganti topik, mungkin studi kasusnya bukan hujan, mungkin ternyata motornya kita dipinjam nih. Nah di situ kita sudah janjian sekitaran mungkin jam 2, dan ini sudah jam 2 kurang seperempat mungkin, dan motor lagi dipinjam nih, mungkin sama tetangga atau sama teman, dan sampai jam 2 kurang 5 kok belum kembali, padahal ini kita janji dengan klien dan kita harus tepat waktu. Karena itu ternyata. Dan mungkin di situ kan proses kita untuk belajar bersyukur, untuk belajar kita untuk menikmati, untuk belajar kita menenangkan diri kita sendiri pun mesti tidak mudah gitu Mas. Itu proses pertumbuhan toh. Soalnya dengan kondisi mepet, ada janji dengan klien, berarti kan kaitannya dengan kerjaan kalau klien harus tepat waktu ya. Mungkin kalau yang datang kepanikan dulu ya malah bubar, semua bubar. Tapi kan kalau kita bisa paling enggak jangan terlalu panik lah menurut saya. Berarti apa yang harus bisa dilakukan? Misal kalau kepepet pinjam motornya saudara, kalau nggak ada ya tetangga, atau opsinya bisa lewat, sekarang ojol juga ada aplikasinya. Berarti banyak cara maksudnya. Sebenarnya kalau kita lebih menikmati mungkin, atau lebih tenang lagi, ada banyak cara sebenarnya untuk sebuah solusi ya. Untuk kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk terjadilah kita surrender, berpasrah di situ. Oke, berarti mungkin sebenarnya aku harus di situ ketika pas tadi kasus itu terjadi, harusnya aku berarti harus menempuh jalan lain. Aku pakai ini, mungkin ini belum selesai urusannya, daripada aku telat bertemu dengan klien, aku memakai cara lain, mungkin aku pesan ojol atau mungkin aku pinjam motor teman. Harusnya kan dalam sebuah ketenangan itu akan menimbulkan kita pun satu keputusan yang bagus ketika kita tenang, dan kita tetap setia untuk melihat pola-pola kecil agar kita tetap bersyukur, tumbuh, dan terjadilah impact besar ketika kita nanti akan setelah bersyukur kita berpesan, dan untuk sampai mana, sampai sana jam berapa, kita sudah mempunyai cara yang lain dengan solusi itu kan udah terserah Tuhan. Disitulah proses surrendering ya, ada berserah kepada Tuhan. Terus sampai sana klien marah-marah karena telat atau gimana, kan kita surrender, kita pasrahkan pada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita sudah memang maksimal untuk mengusahakan. Ya itu seperti itu. Memang contoh yang paling bagus ya itu sih menurut saya. Pola-pola kecil. Pola-pola kecil yang kadang kita tidak sadari atau kita tinggalkan, kita belum bisa untuk melihat mungkin ya. Dan itu untuk proses tumbuh belajar bersama bagus banget, untuk otomatis untuk kita yang lebih muda-muda ya Mas. Untuk kita tuh udah. Oke. Yang lebih muda tuh. Saya nih. Rasa tertarik ya. Oke, muda. Mungkin ada beberapa pola yang terjadi dalam hidup jenengan, contoh tadi kasus dalam hidup ini atau beberapa. Iya mirip-mirip sih. Tapi kalau yang itu ya masalah kerjaan sih Mas, sama. Ketika ada suatu pekerjaan yang itu mungkin saya baru nemu pekerjaannya itu, terus saya baru melihat kalau ternyata kerjaan ini itu bebannya di sini, terus resikonya di sini. Ketika ketakutan yang terjadi ya udah belum sempat udah menyerah aja. Padahal ya mungkin kalau
mungkin kalau saya lebih mau usaha untuk riset atau terjun ke pekerjaan itu mungkin bisa juga sih, bisa dikerjakan juga. Iya, kayak gitulah. Oke. Mungkin kalau memang itu tidak bisa dipungkiri, itu tidak, ketika pembahasan ini memang tidak hanya pada narasi intelektual atau emosional, memang untuk sampai ke sebuah ketenangan memang kita mengambil sedikit dari narasi spiritual sih Mas. Memang tidak bisa dipungkiri karena untuk prosesi emosional kita, skill untuk bahwa bersyukur itu butuh diasah terus menerus. Mungkin sabar juga diasah terus menerus. Cinta, ikhlas, dan tawakal itu kan, surrender itu kan adalah skill yang memang harus diasah terus menerus, dan itu bukan perlu memang harus melibatkan Tuhan sih, karena kita memang tidak bisa dipungkiri itu akan naik ke narasi spiritual. Walaupun kita tidak akan menjelaskan itu, tapi kita garis bawahi dulu bahwa itu tetap melibatkan narasi spiritual, dan itu melibatkan Tuhan sih. Dan terserah itu dengan agama kalian masing-masing, melibatkan Tuhan kalian masing-masing, entah bagi jenengan Yesus, bagi jenengan Buddha, bagi jenengan, kalau dalam Islam kita Allah, dan itu terserah kalian, tapi itu pasti melibatkan Tuhan. Ya, soalnya proses berserah kan kita menyerahkan pada ya Tuhan lah, atau sesuatu entitas yang lebih tinggi ya. Kau kembali ke kausal prima. Dan memang perjalanan emosional memang tricky, dan itu butuh memang kembali ke entitas yang besar, butuh kembali ke kausal prima. Tapi karena ini kan termasuk tadi kan surrender, tapi dalam suatu waktu atau kemarin atau dulu, aku pun juga pernah mengalami dalam satu studi kasus sampai ke give up, hampir give up, mungkin pernah give up. Apakah pernah? Pernah, Mas. Waktu itu bukan melulu hal besar, atau hal kecil pun juga sering terjadi. Kan itu pilihan, maksudnya kita mau berhenti di give up atau kita mau lanjut ke surrender. Dalam hal give up pun, ketika dia mau tumbuh, ketika dia mau tenang pun, akan kembali berusaha untuk akhirnya kembali ke surrender. Nggak apa-apa, tetap itu proses pembelajaran. Jadi ketika ada suatu permasalahan, terus saya memutuskan untuk give up atau menyerah, ya udah nggak apa-apa. Cuma kan di situ juga, berarti saya masih banyak kekurangan. Berarti apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan kalau ada permasalahan yang mirip seperti ini. Berarti kan gitu tuh. Soalnya kan hidup juga nggak berhenti sampai di situ toh. Berarti kan setelah kamu give up atau menyerah, kamu mau beranjak lagi, akhirnya untuk kembali, akhirnya kan poinnya tetap masuk ke surrender, Mas. Akhirnya. Yo, kalau bisa jangan berhenti di give up lah. Iya sih. Kalau bisa antisipasi ke depannya. Walaupun maksudnya aku pernah mengalami, Mas Wian pun pernah mengalami, tapi untuk sebuah obrolan ini semoga kalian jangan sampai berhenti di give up. Semoga kalian terus untuk berusaha, untuk bagaimana tenang, untuk terus mengasah skill untuk bersyukur. Tapi memang memang salah juga it's okay sih. Maksudnya salah itu bukan sebuah keburukan sih. Bukan. Salah itu bukan berarti itu buruk kok. Maksudnya itu proses tumbuh memang. Dari salah mungkin kita akan tahu sebuah kebenaran yang lebih tinggi lagi, atau lebih tinggi lagi, atau lebih tumbuh lagi. Dengan ada proses dari sebuah kesalahan itu, kita akan tahu yang lebih benar lagi, atau mungkin lebih baik lagi. Disitulah memang proses mekanisme pertumbuhan berjalan. Ya, dari kesalahan kita bisa tumbuh. Paling gampang sebenarnya. Nah, sepenting dalam proses ini pun, proses podcast pun, ada beberapa hal, ada beberapa waktu pun aku cara untuk mungkin strategi marketing untuk menaikkan viewers, untuk apa, ternyata lumayan ya, ketika ini memang nature, ketika ini memang organik, pertumbuhannya kita bikin suborganik tanpa kita membeli atau kita
beli untuk cepat, untuk followers banyak, untuk subscriber banyak, kita membeli dengan uang. Oh ternyata memang pertumbuhan organik dan secara nature itu ya memang butuh effort. Butuh effort, dan itu sama pertumbuhan emosionalku. Betul. Itu bareng dengan pertumbuhan emosionalku. Oh ternyata aku harus senang lagi. Oh aku harus punya strategi marketing baru nih. Wah aku punya strategi marketing ini. Ternyata ini belum, ini harus tambah lagi ini. Dan disitulah bagaimana aku untuk stuck di give up, menyerah, hampir menyerah, atau aku harus ingin terus tumbuh untuk belajar, untuk memperbarui mungkin. Dalam hal ini pun aku mengalami itu. Neng enjoy itu mas? Enjoy. Yang penting enjoy ini itu. Iya. Tapi ada satu hal memang kurang enjoy. Tapi ada satu momen pun aku mengalami kurang enjoy karena di satu sisi oke Hanis, ini nikmati dulu bahwa kamu ingin bahwa ini proses sedihmu. Oke nikmati. Oke aku terima, aku nikmati. Tapi aku mencoba untuk berusaha untuk bangkit, walaupun rasa untuk bangkit itu mungkin ketika memang dibedah bukan dari diri pertama, bukan dari asal dari saya sendiri loh, tapi itu untuk bangkit itu gift, itu hidayah lah. Kalau dalam bahasa Islam itu gift lah. Jangan pakai bahasa hidayah lah, pakai gift. Mungkin itu gift dari Tuhan sih untuk aku bisa bangkit lagi dari rasa ingin menyerah, rasa give up itu. Memang itu gift sih. Tidak bisa dipungkiri. Iya. Itu keterlibatan Tuhan dalam hidup. Untuk sampai aku ternyata harus punya strategi marketing baru nih. Untuk sampai aku punya pemikiran segitu, sampai situ pun, dan saya punya strategi marketingnya yang baru ini, saya bikin BTS, behind the scene. Ini pun satu gift dari Tuhan, satu pemberian dari Tuhan sing kemarin belum diberi sama Tuhan. Percaya Mas kalau seperti itu? Percaya, sangat setuju. Cuma memang gimana ya maksudnya sinyal, untuk menangkap sinyal-sinyal seperti itu kan butuh suatu ketenangan dulu ya maksudnya. Iya, maksudnya sebelum masuk kita dikasih gift atau yang bahasa jenengan tadi, kita kan perlu mekanisme ya, mungkin itu jangan menyerah itu, don't give up itu. Soalnya kalau kita memang terus mau tetap mau berusaha ya mungkin ada gift yang masuk. Dan jangan sampai kamu membandingkan realitas hidupmu dengan highlight di Instagram followersmu. Iya sih. Fenomena loh Mas. Iya sih. Itu fenomena mungkin ya era digital memang mau tidak mau, kalau kita tidak mau belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Walaupun proses mengenal diri sendiri itu tidak harus loh ya, tidak harus. Kamu terserah mau mengenali dirimu sendiri atau enggak, itu terserah. Tapi kalau ketika kamu itu tidak belajar untuk mengenali dirimu sendiri, kamu akan terus membanding-bandingkan, kamu akan terseret dengan emosional yang akan menjurusmu menuju di capek sampai mungkin menuju di give up. Memang fenomena yang terjadi di sekarang kan memang seperti itu Mas. Yang disuguh di sosial media juga seperti itu. Pinter-pinterannya kita untuk ngatur aja. Tapi itu bukan salahnya sosial media ya. Bukan. Memang itu menu yang ditawarkan untuk saat ini seperti itu. Mungkin karena kitanya sendiri, subjeknya kita itu belum mengenali diri kita sendiri, dan sosial media memang ya, itu peran dia. Memang seperti itu habitatnya. Ya sih. Tapi enjoy ya Mas hari ini. Pol enjoy nih. Dalam satu hari ini rekap ulang ya Mas ya. Rekap ulang. Hari ini ada satu peristiwa yang jenengan hari ini aja. Dari jenengan bangun tuh gini, ada satu peristiwa yang jenengan hampir sampai di give up. Ada. Keren ya. Keren. Itu masalah tadi orderan kerjaan lah maksudnya. Tadi kan saya
maksudnya on kerjaan itu sekitar jam 10. Begitu saya on itu orderan banyak yang masuk. Jam 10, jam 11, jam 12 itu terus nggak berhenti. Nah, setelah jam 12 sampai saya off sekitar jam 6 sore tadi udah nggak ada orderan. Ship sebuah contoh yang bagus. Ya nggak masalah ya, enjoy lah. Nah, kembali ke gift lagi ya memang. Bahkan dalam mereka pulang satu hari pun tidak semua orang tidak semua orang sama Tuhan diberi gift, Mas, untuk melihat mereka pulang diri kita sendiri, bahwa bahkan di hari ini saja mereka pulang dari kita tidur belum ada dalam satu hari, belum ada waktu 24 jam loh ini. Jangan bangun tuh sampai sekarang, Mas Fian bangun sampai sekarang, ada beberapa yang harus kita pelajari, kita perbaiki. Ternyata ada satu waktu atau satu momen di hari ini pun kita hampir give up ya. Bahkan di perjalananku saat belum ada 24 jam pun sama kayak Mas Fian, dari aku bangun sampai ini pun ada beberapa hal yang miss, hampir untuk sampai ke situ. Tadi kan masuk nih, kemarin kan saya masuk, saya kan ikut di platform desain ya, platform salah satu perusahaan platform desain. Dan kemarin saya ajukan desain, kok ikut kontes, saya ajukan desain, ternyata di bintang 5 lah. Oke, seneng banget bintang 5. Walaupun pas pertamanya aku pun sudah senang meskipun aku ketika aku mau aku ambil desain mau desain tuh perasaanku memang seneng, memang sudah bahagia ya. Terus ternyata kok aku masuk dalam beberapa jam kok ada notifikasi ternyata di bintang 5 ini. Sama perusahaan di bintang 5, oke, terus dikasih chat sama mereka di chat kayak gini karena dia minta seperti ini. 2 jam selanjutnya kok ada notif lagi, turun lah menjadi bintang 3 ini. Dan ini tidak sesuai permintaan ini. Sesuai chat. Turunlah sampai situ. Padahal menurutku itu sudah sesuai chat, sesuai permintaan lagi. Ternyata memang karena di situ pun aku langsung down nih, Mas. Kok gini ya, maksudnya kan ini sudah sesuai permintaan ini. Kenapa bintangnya sampai turun dan katanya tidak sesuai permintaan. Dan disitulah aku down, hampir give up itu. Dan dalam beberapa jeda waktu akhirnya kan aku mengalami tenang nih. Oke, tak nikmati dulu aku down. Oke, tak nikmati dulu. Terus terjadilah waktu tenang dalam beberapa momen. Tenang di situ. Oh, ya gimana ya? Karena ini pikiranku nih, ini kepalaku nih. Terus itu kepala sih yang punya perusahaan nih, punya request nih. Dan ini kepala mungkin tim kreatifnya ini ada beberapa orang nih, atau mungkin untuk menyamakan kepalaku dengan kepala mereka itu memang ya tidak mudah. Arahan mungkin menurutku ini sudah pas, menurut mereka kan belum. Maksudnya sampai di situ pun aku mulai, oh iya sih, ini bukan urusan kepalaku sendiri ini. Ada kepala yang si mintamu berbeda dengan kepalaku, cara berpikirnya berbeda, background perjalanannya berbeda, apapun yang dialami pun berbeda. Mungkin kan menurutku sudah sama, menurut mereka beda, toh? Dalam pengambilan. Nah, disitulah aku mulai oke, nih. Kenapa? Ketika kamu tadi kenapa tidak tenang dulu? Oke, tidak apa-apa. Berarti aku memang harus, aku pelajari lagi, aku kirim lagi dalam satu hari pun. Nah, dalam satu hari pun kita mengalami beberapa hal tadi kasus untuk sampai kita hampir give up. Kita akan surrender, kita akan bertumbuh untuk bangkit lagi, untuk berusaha lagi, dan kita surrender untuk kita pasrahkan kepada Tuhan hasilnya. Memang, nah disitulah ketika kita memang tidak menggunakan surrender, berpasrah pada hasil kepada Tuhan, memang terjadinya memang pertama tetap kecewa. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan, kepasrahan pada Tuhan, memang terjadinya kecewa sih. Dan kalau yang lebih parah lagi bisa berhenti. Misal kayak tadinya saya tadi ketika orderan di atas jam 12 sudah nggak ada, ya udah saya bisa berhenti dan besok mungkin males kalau mau on bid lagi, istilahnya kayak gitu. Jangan pun kalau nggak
Kalau berhenti sampai tadi ya down tadi ya besok mungkin nggak ikut kontes lagi mungkin. Lebih parah mungkin Mas, ketika memang tidak disadarkan oleh entitas yang lebih besar atau kausalitas prima, mungkin laptopnya tak banting. Nah, betul. Karena memang reaksi untuk sampai ini terjadi sebuah emosional kita tidak tertata ini emosi ini, tidak terima ini, tidak terima, kecewa, tidak terima, terjadilah reaksi dari emosi itu. Nah, mungkin sekedar sampai di emosi pun aslinya nggak masalah sih, it's okay. Tapi untuk terjadi reaksi dari emosi atau amarah, nah itu yang memang mungkin itu tidak baik kan. Sampai amarah itu atau reaksi dari emosi adalah mungkin terus banting, mungkin terus apa, akhirnya kita rugi sendiri di situ. Nah itu perlunya kita mengenali dan kita perlu untuk belajar tenang, mengenali diri sendiri, perlu untuk mengolah manajemen emosional, perlu untuk kita melibatkan Tuhan di situ dalam hal apapun itu, melibatkan Tuhan. Disitulah karena ada impact ke selanjutnya. Selanjutnya betul. Memang asik sih tapi memang. Asik. Surrender give up ketika kita bahas dengan pola-pola kecil memang luar biasa. Pola-pola ini luar biasa sih. Karena kebanyakan dalam sebuah pola-pola besar, Mas. Dan ternyata untuk mencapai di pola-pola yang besar pun kita harus punya pondasi yang kecil mulai dari kecil. Ini soalnya paling lebih mudah kalau kita membaca pola yang lebih kecil. Impact besar. Padahal itu berimpact besar untuk selanjutnya. Ya memang proses bertumbuh. Tapi enjoy itu Mas. Ngerjain tugas. Kayak tadi kan soalnya kalau saya waktu on-beat tadi, waktu sepi ya saya tetap ke warung, tetap ngopi, tetap makan pisang goreng, ya tetap penting. Pentingnya eksplorasi aktivitas. Eksplorasi aktivitas penting. Satu, manajemen emosional. Dua, reaksi kita dalam aktivitas penting sih. Karena itu nek bahasa Indonesia ini nyelamur. Menyelamur kan? apa Mas? Bahasa Indonesia nyelamur apa? Diksi kata bahasa Jawa memang sangat simpel. Coba kalian bisa tulis di kolom komentar untuk diskusi nyelamur itu bahasa Indonesianya apa. Karena memang setelah reaksi emosional ada reaksi sebuah tindakan. Mas, pentingnya kita punya beberapa paparan atau beberapa pemikiran atau beberapa tindakan untuk sebuah reaksi emosional dan reaksi realitas dalam fisik. Penting untuk kita ngontrol ketika kita sudah emosionalnya capek atau gimana, penting banget sih. Oke, mungkin karena kita mungkin berdua ada beberapa, mungkin besok kita akan menambahkan lagi atau mungkin kita bisa ngumpul lebih banyak lagi, akan menjadi sebuah studi kasus yang lebih banyak lagi. Karena memang surrender give up ini sebenarnya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, sangat penting dalam pola-pola kecil kita atau kegiatan-kegiatan kita kecil dalam setiap hari, dari kita bangun tidur sampai kita beraktivitas apapun itu. Sangat bagus untuk kita diskusi bersama, untuk kita pembelajaran, khususnya aku, saya juga sama. Dan mungkin teman-teman viewers yang ingin belajar bersama, dan itu untuk teman-teman media. Dari media mana Mas? Ini bagus untuk pelajaran. Tanpa tadi kita sebelum on kan kita melihat beberapa podcast ya Mas, podcast artis itu tadi banyak studi kasus. Ternyata tadi aku ngomong Gen Z karena tadi bilang terus apa pengkotak-kotakan generasi ini. Padahal bukan maksud untuk mengkotak-kotakan. Kita hanya ikut dalam
kita hanya mengalir, kadang kita perlu ikut dalam narasi perkembangan zaman, entah narasi kata, narasi kalimat, narasi apa, untuk kita membaur. Karena memang saya penting untuk ikut itu untuk bisa mengerti ini narasi Gen Z, ini narasi milenial, ini narasi apa, tanpa kita untuk tujuannya untuk bermaksud untuk memberontakkan. Tapi untuk narasi kayak kehidupanku seperti Gen Z, Mas kan baby boomers. Boleh ya. Gen X. Mungkin kita akan berjumpa lagi mungkin di episode selanjutnya, mungkin akan entah besok akan menjadi pembahasan lagi atau menjadi tema lagi di Give Up Surrender di episode selanjutnya dengan teman-teman yang lebih banyak, atau kita akan beralih tema, kita belum tahu di episode selanjutnya. Kalian tunggu sampai di episode selanjutnya, kita tag di episode selanjutnya. Mungkin hari ini cukup oke ya Mas ya. Kurang lebihnya pasti ada salahnya, bukan kurang lebihnya pasti ada salahnya dari saya, sendiri Hanis. Dari saya juga tetap banyak salahnya. Jadi mohon ketika memang ada yang belum betul, silakan kalian ikut berdiskusi, kalian dimasukkan opini kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe and share ke teman-teman kalian. Kita dari Legacy MH mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia, dan semoga semangat selalu ketika kalian mengalami drop. It's okay, nikmati, asalkan kalian tetap bangkit lagi ya Mas ya. Jangan sampai kamu berhenti di give up, kalian terus berusaha, dan untuk hasil akhir kita surrenderkan kepada entitas yang lebih besar, atau kausal prima, atau Tuhan yang Maha Agung, atau terserah dengan bahasa kalian masing-masing. Dan dari saya Hanis, saya generasi X. Dari Gen Z. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam.